Oke, selanjutnya tadi masih unregister, jadi batasnya cuma rekamnya itu cuma 10 menit, tapi sudah mi. Oke, kita lanjut. Sudah mi tadi tuh 1, 2, 3, 4, ini mi 4 lagi banyak. Jadi untuk tabel siswa ini begini dia. Klik misalnya ini tabel siswa dulu. Ya, untuk tabel siswa ini. Begini modelnya. Kalau ini yang aplikasi runningnya nih. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Kita coba dulu untuk cari. Nah, ini kalau di untuk fungsikan ini tombol cari ini, klik saya 2 kali nih tombol cari yang ini. Nah, di sini ada satu baris, itu baris ke 561 ini. Itu ada yang merah tuh, sebagai penanda gitu, ada error. Oke, klik saya supaya hilang. Ini yang ambil, ini fungsi ini nah panggil. Nah, coba kita cari di atas fungsi, bagian atas itu. Cari wangi saja namanya fungsi. Biasanya di sini, lihat sini. Oh, tuh. Kalau ada mulia public void, itu fungsi itu. Tapi yang kita cari ini private void ambil. Sama yang penting itu dia ada ambil ini. Tulisan ambil. Gitu. Jadi untuk ambil ini kan tadi kita membuat fungsi untuk mencari. Apa yang mau kita cari yaitu nis dengan nama ini. Ada 2. Kita coba dulu. Default table model ini sebenarnya variabel juga ya. Variabel tapi dia panggil modelnya kayak gini karena ini defaultnya nih, default table model memang seperti ini dia, jadi tidak bisa diubah. Kemudian kecuali yang ini tb ini kan variabel tb, artinya dia lagi deklarasi nih, deklarasi itu lagi dibuat, dia lagi buat deklarasi tuh. Kemudian yang ini tb at kolom, jadi dia membuat sebuah fill kolom ini nih, nis, nama, alamat, jenis kelamin, telepon siswa, email, nama orang tua dengan telepon orang tua. Ini mirip ya. Jadi dia kayak buat jadi atas. Nah, buat ini judulnya nis, nama, alamat, jenis. Itu fungsinya ini. Kayak membuat sebuah judul pada tabel begitu. Kemudian lanjut baris ke 82. Nih. Dia buat sebuah deklarasi string. Ini dia fungsinya apa ya? Apa namanya? Deklarasi variabel SQL dengan tipe data string. Nah, value-nya nanti itu ini di dalam yang select bintang from tbl siswa, where tbl siswa dan seterusnya. Nah, ini fungsinya tampilkan semua. Dari sini tampilkan semua, bintang itu kan semua, itu artinya kalau di program itu bintang itu sebagai artinya semua. Nih. Kalau tulisan select artinya tampilkan. Kalau bintang semua. Jadi tampilkan semua data artinya dari tbl siswa, tabel siswa ini ya. Dari tabel siswa where berdasarkan tabel siswa J combo box 1. J combo box 1 itu yang ini. Nih. Variabelnya J combo box 1.
Nah, terus get selected item artinya ambil data dari Combo Box 1. Like, maksudnya nih nanti kita mau fokuskan ini ke sini jtextfield 1 .get text gitu. Jadi dia pilih dulu di sini, kemudian nanti dia tuliskan namanya yang mau dicari di bawah sini. Dia get text ini tetap ambil data ya. Jadi nanti dia ketik di sini, dia ambil data gitu. Artinya dia tulis di sini. Nanti ketika dia klik ini, data akan masuk ke dalam sini. Cari. Jadi nanti dia akan ketikkan listing ini. Makanya kalau diketikkan ini tuh ada fungsi ini nih. Ambil. Fungsi ambil tuh. Jadi kalau diketik ini itu tombol cari, nanti listing yang ini akan jalan. Oh, ternyata ya, nanti di situ artinya program akan program nanti eksekusi ini program listing yang sudah saya blok ini. Nih, dari mulai ini dia disuruh membuat fill, kemudian disuruh mencari. Nah, itu akhirnya nanti ketika dipencet nih. Kalau ini enggak usah Miko jelaskan ini. Enggak usah Miko jelaskan yang ini. Ribet. Nah, kemudian ini nanti while. Fungsinya while itu untuk perulangan. Get string 1 ini ambil data untuk di kolom 1. Artinya kolom 1 yang ini nis. Nih. Kolom 1. Nah, ini 2 artinya kolom 2 dan seterusnya sampainya di sini kolom 8 gitu. Nah, harus sesuai. Jadi ini tuh kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 1. Nah, ini dari 1 2 3 ada komanya sini artinya pisah. Dari get string 1, get string 2 sampai 8. Nah, harus ada ini. Kalau kapan tidak ada, maka tidak akan muncul datanya. Kalau ini tuh sebenarnya untuk menampilkan data. Data yang saya maksud yang ini nih. 18 1007 data dari ambil itu saya maksud atas nama root, diperintis, perempuan dan segala macam. Tapi kalau yang ini anunya dia ini fillnya kayak macam judul ini yang nis, nama, alamat kayak gitu. Itu dia. Nah, kalau sudah ulang data di sini, kemudian ditampilkan ke dalam tabel. Ini. Tabel setting model variabel tabel. Ini. TB. Jadi maksudnya yang ini tampilkan ke dalam tabel. Ini, ke dalam tabel ini nanti. Jadi dia artinya dari sini dia buat dulu anunya judul tabelnya, kemudian dia ambil datanya yang ini, ambil datanya berdasarkan combo box 1 yang dipilih, kemudian nanti diketikkan di sini, ketikkan di bagian ini, bagian sini nih, tuh maksud saya di bagian ini. Oh, di bagian sini nanti dia ketikkan data-data, kemudian setelah diketik, kemudian nanti yang jalan kayak gini. Hanya satu data yang muncul tuh. Nah, fungsinya ini tuh untuk tampilkan datanya ke dalam tabel ini, makanya ada muncul ini. Kalau ndak ada fungsi yang ini while ndak tampil itu, sebelum dia ditampilkan ke layar ada fungsi lagi terakhir. Nah, di sini dia fungsinya untuk tampilkan tabel.set model. Jadi di sini fungsinya untuk menampilkan data pada saat sudah dicari. Nah, nanti akan muncul gini. Begitu saja. Kemudian lanjut lagi. Itu listing apa ini? Listing tabel. Coba kita lihat event. Oke. Kalau mau lihat listing yang ini, segini aja, klik kanan itu, baru event, baru lihat mouse terus mouse klik.
ada muncul. Nah, ini ada listingnya nih banyaknya. Nah, ini ada fungsi tabel. Jadi dia panggil fungsi tabel dari sini tadi. Ada itu fungsi tabel itu. Nah, fungsi tabel yang sudah begitu. Jadi makanya muncul pada saat sudah di running program, muncul itu data-datanya karena pengaruh yang ini. Nih. Nah, ini ada tabel. Artinya kalau kita lihat listingnya tabel ke atas kita lihat di sini tabel. Nah, ini. Jadi saya buat fungsi di sini, kemudian saya panggil, artinya sama di sebenarnya ini. Jadi artinya di sini dengan model yang tadi dia buat field atau judul tabel, kemudian ini dia panggil semua data, tampilkan semua data dari from atau dari tabel siswa. Jadi dia panggil semua data. Kemudian di sini nanti tampung ulang data dan tampung ini dari sini yang sebelah ini, ulang dan tampung data mulai dari get string, artinya kolom 1, kolom 2, 3, 4 dan kolom sampai kolom 8. Kalau kita hitung saat ini yang di atasnya yang judulnya ini ada 8 ini, jadi harus sesuai di sini sama kayak tadi. Pada saat sudah ditampung, dikeluarkan atau ditampilkan datanya ke dalam tabel. Nah, ini fungsinya tabel.setModel tb. Nah, makanya muncul data di sini, muncul semua data karena pengaruh fungsi tabel. Nah, sampai situ aja. Kemudian lanjut lagi tadi di bagian tabelnya. Nih, ada deklarasi int baris tabel. Dia cuma deklarasi variabel baris. Tidak usah aku jelaskan ini tabel row point, tidak usah nih. Kemudian lanjut lagi yang ini deklarasi juga string nis harus sesuai di sini. Tipe datanya nih. Jadi nanti jtextfield1.setTextNis artinya kalau kapannya aku klik tadi ini ini nih, perhatikan Bapak yang ini, event baru mouse. Nah, ini ada tulisannya mouse click gitu. Nah, kalau saya klik, kan ada tadi tulisannya mouse click. Kalau saya klik ini tabel yang data-datanya di dalam gini, akan ada perubahan itu. Itu data-datanya berubah. Tuh. Data berubah di sini. Gitu. Oke, lanjut. Oke, mantap itu. Artinya kalau saya klik ini, nah ini string nis. Kalau saya klik jtextfield1.setTextNis, kalau saya klik ini toh, saya klik saya datanya sembarang, nanti muncul di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 juga form. Kalau kita lihat di atas berapa data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juga. Kalau saya klik salah satunya, maka akan muncul di bawah. Ini muncul datanya di bawah, pasti berubah-berubah karena fungsi dari sini. Ini string nis tabel get value, artinya ambil data dari tabel kemudian bawa dia ke baris 0, artinya berdasarkan baris 0. Kalau baris 0 itu di MySQL itu dia paling pertama sebelah kiri. Nah, kalau dilihat di coding sebelah kanan, sebelah kiri
pertama itu adalah NIS ini nih. Kemudian kolom kedua adalah nama. Tapi kalau kita codingkan di sini dia harus dimulai dari 0. Nah, ini NIS ini 0, kemudian nama 1, alamat 2, jenis kelamin 3. Makanya ditulis begini. 0 ini untuk baris 0 ini untuk NIS. Kemudian baris kedua baris 1 untuk nama, baris 3 untuk alamat gitu. Kemudian nanti yang ini saya jelaskan, get value baris string ni tabel get value baris 0 to string nis 1 dot set text ni. Nah, kalau saya kapannya kalau data di sini nanti dia akan, yang pertama itu nisnya akan muncul di sini. Karena kenapa? Coba kita lihat variabelnya. Tuh, nis 1. Makanya kalau ku klik data nanti akan ditampilkan di NIS 1. Nah, NIS 1-nya itu apa? NIS 1 itu yang ini bagian ini. Kemudian untuk nama apa variabelnya? Yaitu nama. Ini tulisan nama. Kalau saya klik nama maka akan ditampilkan di sini nama. Set nama itu maksudnya ditampilkan dalam sini. Gitu dan seterusnya begitu saja. Kemudian ada lagi fungsi hapus. Coba diklik. Ini ada fungsi hapus ini. Tuh. Jadi ini saja aku jelaskan sama ini. Tuh, 2 saja. Jadi string SQL delete from tbl siswa where nis jtextfile 1, artinya hapus semua data dari tabel siswa, hapus data dari tabel siswa berdasarkan nis yang ada di jtextfile 1. Artinya ini. Coba kita lihat ini. Tuh, jtextfile 1. Jadi kalau saya klik begini, berubah juga di atas. Tuh. Artinya kalau ada nilai di sini, kemudian saya pencet hapus, maka yang data yang memiliki 18.10.01 itu akan terhapus ini. Terhapus ini pasti. Itu fungsi ini. Hapus data dari tabel siswa berdasarkan nis yang diambil dari jtextfile 1. Artinya jtextfile 1 itu yang ini. Begitu saya bahasanya. Setelah itu ketika berhasil maka tampilkan ini. Tampilkan tulisan berhasil dihapus. Begitu saja. Kemudian lanjut lagi untuk ubah. Ini tombol ubah. Ada fungsi di sini. Coba kita cari fungsi ubah. Nah, ini ada fungsi ubah. Kalau untuk ubah sebenarnya sama kayak yang biasa-biasa itu. Nah, di sini tuh dia pertama dia deklarasi di atas, kemudian dia buat sebuah field ini maksudnya judul tabel, kemudian lakukan perintah ini update tabel siswa, setting nama. Artinya setting itu kayak kita mau menyetel. Jadi update ubah tabel siswa, kemudian setting atau kita lakukan pengaturan nama yang ada di tabel, yang ada di form nama, yang ini maksudnya. Nih, nama, alamat, jenis kelamin, telepon, itu nama, alamat, artinya semua. Tapi di ujungnya ini ada tulisan where, ditaruh di belakang dia kalau untuk update. Jadi where setelah semuanya itu yang tadi update tabel apa itu tulisannya, update tabel siswa, kemudian setting nama, setting alamat, setting JKL, setting telepon siswa dan seterusnya. Dan di sini ada tulisan where. Setelah disetel ada tulisan where di sini. Where ini berdasarkan nis yang ada di NIS 1. Coba kita cek. Ini variabelnya itu nis. Pokoknya kalau ada data di sini
yang tampil yang kayak gini. Kalau saya klik tuh ada data di sini. Jadi kalau saya klik ini, saya update, misal ini jadi laki-laki. Kemudian saya klik, berhasil ubah. Nah, datanya itu langsung akan hilang. Tuh, lihat tadi yang mana itu? Ini nih. Yang root Baneruan perintis jadi laki-laki modelnya. Begitu di. Kalau yang fungsi yang satu lagi yang tombol ini di atas, tombol back ini atau tombol kembali. Tombol kembali ke beranda ini nih. Dispose. Dispose artinya tutup setelah membuka beranda, begitu saja. Oke. Itu saja untuk bagian tabel siswa. Sekarang masuk ke tabel guru. Kalau untuk modelnya sebenarnya sama aja tadi ini dia. Mungkin tidak usah aku jelaskan ulang tuh saja itu yang tadi. Biar deh terlanjut. Ini, kalau ini kita lihat ini tombol back ini, tombol kembali. Jadi dispose tutup setelah membuka beranda. Nah, itu untuk tombol yang ini. Klik 2 kali saya bikin, nanti muncul ini. Gitu, fungsinya tutup form ini setelah membuka beranda, gitu aja. Kemudian tombol cari, kita lihat, ini ada ambil, sama juga kayak tadi. Coba cari fungsi ambil. Nah, ini ada. Gitu. Nah, yang mau jelaskan nanti jelaskan seperti biasa saja. Ini untuk membuat judul tabel, NIP, nama, alamat, jenis kelamin dan segala macam. Kemudian ini fungsinya ini tuh dia tampilkan semua data dari tabel guru berdasarkan tabel guru yang ada di combo box 1. Kemudian ambil get text selected item, ambil datanya, kemudian bawa ke JText file 1. Gini, dari sini dipilih, kemudian nanti di sini kita ketikkan. Nanti get text ini akan diambil, kemudian diolah di sini. Tapi jangan kau jelaskan ini. Setelah data sini kau jelaskan lagi kembali. Jadi di sini while fungsinya untuk ulang data yang ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 juga, jadi harus sama ini. Supaya bisa fill judulnya di atas, kemudian isi-isinya yang dari database akan dimasukkan ke situ. Kemudian setelah itu tampilkan itu yang data-data dari database di tabel guru, tampilkan ke dalam tabel ini, tabel.setModelTB. Artinya tampilkan ke dalam tabel yang ini. Nih. Itu aja. Kemudian lanjut tombol hapus. Tombol hapus sama yang tadi. Ini saya jelaskan sama ini. Yang ini satu, kemudian yang ini satu. Fungsinya itu delete from, hapus data dari tabel guru berdasarkan NIP dengan yang ada di OK.getText. Kalau dilihat di sini ini tuh oke. Dia aku sembunyi di sini biar tidak kelihatan. Bilang mampu nanti delete from tabel guru berdasarkan NIP yang ada di label oke. Kemudian ambil datanya, kemudian dikelola. Setelah kalau memang ada datanya, hapus, berhasil dihapus tulisan ini. Kalau memang ada datanya, begitu saja. Kemudian tombol ubah lagi. Ada fungsi di sini ubah. Ini fungsi ubah. Nah, ini. Jadi yang kayak sama aja biasa. Ini buat file-nya atau buat judul tabelnya.
kemudian update tulisannya ini lagi. Nah, kelola update tabel guru, kemudian setting kemudian setting nama, alamat, JKL yang ada di yang ada di database di tabel guru berdasarkan where. Yang ini yang terakhir, tulisan where ini terakhir dia, nah, paling pojok ya. Where ini berdasarkan ya, where berdasarkan nip guru. Kemudian di sini ada variabel nip. Begitu. Kalau memang sudah, maka tampilkan ini berhasil diubah. Itu aja. Jadi untuk guru sudah selesai. Kemudian lanjut lagi tabel kelas. Ini sama jika biasa ini, Ruth. Kalau kamu mau perhatikan ini, semua modelnya sama. Ini untuk tombol back. Nah ini, dispose, tutup setelah membuka beranda. Artinya gini, kalau ada di sini, kalau kita back tuh ada di bawah situ kan, kita ada di tabel kelas sekarang. Nah oke. Kita perhatikan baik-baiknya. Klik saja tombol cari untuk listing, cari tombol cari, klik 2 kali. Ini ada tulisannya ambil. Saya ulang, tuh ada ambil. Cari fungsi ambil. Ini ada fungsi ambil. Nah, ini sama kayak biasa. Ini pertama buat fill atau judul tabel, kemudian tampilkan semua atau bintang, artinya sama ya, semua. Tampilkan semua data dari tabel kelas berdasarkan TBL kelas dengan value-nya di combo box. Kemudian ambil ambil data, get selected item. Kemudian like ini kayak semacam like mungkin bilang saya berdasarkan di sini JTextFill fill 1 yang ada di variabel JTextFill fill 1. Kemudian ulang semua data ini. Nah, ulang semua datanya. Nah, ini kan saya tidak taruh lagi 1 di situ atau 0. Karena kenapa? Saya mulainya dari 2. Karena kalau saya tulis 1, ada ID yang muncul nanti. Jadi ini kolom 2, kolom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Padahal kalau dihitung sebenarnya semuanya itu ada 8. Tapi yang bedakan itu saya mulai dari angka 2 karena sebelum ini fill kelas ada lagi fill 1 sebelumnya, itu ID kelas, tapi saya tidak tampilkan ID kelas saja. Nah, jadi saya mulainya dari 2 gitu. Kemudian tabel, setelah diulang datanya di sini, kemudian tampilkan datanya ke dalam tabel yang dengan variabel tbl tabel ini. Nih, variabelnya itu tabel gitu. Itu aja. Ya, makanya kalau kita tulis fungsi cari tak, langsung muncul datanya di sini tuh. Nah, kita coba lihat fungsi hapus. Nah, ini fungsi hapus ini. Sama juga kayak biasa. Ini tulisan delete data dari tabel kelas berdasarkan ID kelas. Nah, ini ada ID kelasnya yang ada di variabel OK. Variabel OK itu yang mana itu? Ada di sini saya taruh. Coba kamu blok saya di sini. Tuh ada muncul ini. Nah, klik kanan baru cek variabel. Nah, ada OK. Cuman saya sembunyi tuh sama kayak biasa supaya jangan lihat orang, tapi sebenarnya ada di situ. Gitu aja. Oke. Delete hapus data dari tabel kelas berdasarkan ID kelas yang ada di variabel OK. Kemudian ambil datanya. Setelah diambil datanya dan memang ada, maka tampilkan ini berhasil dihapus. Bisa ya. Kemudian lanjut lagi. Ini lagi tombol print.
Kalau diklik begini namanya. Tuh, ini. Jasper print, artinya Jasper ini semacam kita mau membuat PDF. Jadi kita deklarasikan variabel JP dulu di situ dengan tipe Jasper print gitu bahasanya. Kemudian JP sama dengan Jasper File Manager. Artinya ambil ini dari penyimpanan Jasper File Manager. Di penyimpanan ini saya maksud nih, penyimpan dari situ, kemudian langsung muncul di sini, kemudian tuliskan nama filenya, begitu saja. Kalau tidak paham bukan, report 1.jasper, coba kamu perhatikan ini report 1.jasper, jadi harus dituliskan di sini namanya biar bisa terhubung. Begitu saja, kasih begitu, jelaskan begitu saja, tidak usah terlalu panjang lebar. Nanti Jasper File Manager lihat data di penyimpanan, kemudian cek namanya, artinya di sini tuh lihat data di penyimpanan, kemudian cek data namanya itu report 1.jasper, kalau memang ada ya tampilkan, gitu saja. Sekira cuma itu aja untuk bagian tabel kelas. Selanjutnya masuk di tabel yang terakhir, tabel mapel. Ini sama seperti yang biasa ini. Kalau ini diklik ini nanti muncul begini. Sama semua untuk pindah link. Dispose, tutup setelah muncul beranda, gitu aja. Kemudian ini klik dua kali lagi nih, cari kok fungsi tampil di atas. Cari kok di sini. Nah, ini ada private void tampil. Jadi di sini sama kayak biasa, buat dulu fill atau judul tabel, kemudian perintah berikutnya tampilkan semua data dari tabel mapel berdasarkan nama mapel. Kemudian indah itu where berdasarkan nama mapel. Kemudian like, cari satu data yang ada di variabel cari ini. Kalau coba kita lihat variabelnya itu cari yang ini, cuma yang ini nih, cuma itu saja. Oke, yang berada di tabel cari, kemudian get text, ambil datanya, itu artinya get text, ambil datanya. Kemudian cocokkan. Setelah itu ulang, while ini perulangan, jadi ulang datanya ke dalam kolom get string 1, get string 2, dan get string 3. Ada berapa di sini? 1, 2, 3. Nah, kalau 3 di sini berarti harus juga taruh 3 di sini biar tampil. Begitu saja. Ini kan baru dia tampung di perulangan. Kemudian untuk keluarkan datanya atau tampilkan, yaitu di ini perintahnya tabel set model tb, artinya tampilkan data ke dalam tabel variabel tabel. Nah, variabel tabel itu yang ini. Itu ada variabelnya itu tabel gitu. Untuk hapus kita lihat coba. Ini sama juga biasa. Delete, hapus data dari tabel mapper berdasarkan ID yang ada di variabel OK. OK itu yang mana? Coba kita cek kembali. Kalau nggak salah saya taruh di sini deh. Blok saja supaya bisa ditemukan. Di mana saya taruh di? Tunggu saya cari dulu. Oh, ini. Coba taruh kursormu di bagian sini. Paling sudut sebelah kanan tabel. Tuh ada, kecil sekali. Ini tuh kalau diklik kanan, astaga. Taruh saja di sini tuh. Tuh ada nih. Baru klik kanan, change variable name. Nah, ini ada oke. Tapi jangan aku kasih lihat apa ini. Tidak usah dikasih lihat yang ini. Nah, setelah ada dihapus, maka tampilkan ini.
berhasil dihapus, begitu saja. Kemudian ubah ini, coba kita lihat ada fungsi ubah, coba cari di atas. Nah, ini ada public void ubah. Jadi string SQL update data dari tabel mapel, update data tabel mapel, update ubah data tabel mapel, set ini, kemudian lakukan pengaturan atau setting kode mapel, nama mapel berdasarkan ID, berdasarkan ID-nya yang ada di variabel oke, yang gue kasih lihat tadi itu, yang di sini, yang ada di sini. Tapi enggak usah kasih lihat apa, bilang saya begini, ubah data tabel mapel, kemudian setting kode mapel, nama mapel, dan ubah data kode mapel, nama mapel berdasarkan ID. Itu saja, kayak begitu saya bahasakan ini. Setelah itu tampilkan pesan, kalau sudah diubah tampilkan ini berhasil diubah, begitu saja. Oh, dan satu lagi ini yang di data kelas ini yang print tidak jelas tadi kayaknya. Kita kembali sini, kita masuk kembali kita berkelas, lihat ini saya untuk print. Kalau diklik begini, nah nanti ini laporannya, ini kasih lami Pak Bapak, ini laporannya, kasih ukuran saja supaya bisa lihat tuh 75 tuh muncul datanya, ada 2 di sini data ini itu dari database ini. Ya begitu saja penjelasannya, sekian dan terima kasih.